Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Baiklah anak-anak ibu, kali ini kita akan belajar bersama dengan tema Pancasila sebagai nilai kehidupan. Anak-anak ibu pasti sudah tahu kan, sering mendengar apa itu bunyi Pancasila. Ayo kita ulang kembali bunyi Pancasila anak-anak ibu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak ibu, di sini ibu akan menjelaskan Pancasila sebagai nilai kehidupan. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Yang ketiga yaitu mengakui kebebasan memeluk agama, serta yang keempat yaitu menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Sila yang kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini yaitu 1. Mengakui persamaan derajat antar sama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap tanggung jawab. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Serta yang kelima yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Apakah anak-anak ibu sudah mengetahui apakah kegiatan penerapan sila yang ketiga Pancasila dan apa manfaat melakukan kegiatan terhadap sila ketiga Pancasila? Tentunya belum tahu ya kan anak-anak ibu. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga yaitu mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila yaitu 1. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu mengembangkan rasa bangsa dan cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Yang kedua yaitu adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Yang ketiga yaitu kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat Pancasila yaitu 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Serta yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Pengamalan sila kelima ini Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 5. Tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. 6. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan menghargai hasil karya orang lain. Contoh di sila kelima Pancasila, menabung. Menabung adalah pengalaman, yang mana di sila kelima Pancasila, menabung melatih kita untuk hidup hemat. Tentunya anak-anak ibu pernah menabung kan? Nah, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Contohnya itu orangutan. Orangutan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan. Penerapan sila-sila terhadap hewan peliharaan yaitu 1. Sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan, yang mana bermakna dari sila pertama Pancasila. Yang kedua, merawat hewan peliharaan yang sakit, yaitu makna dari sila kedua Pancasila. Ketiga, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia, bermakna di sila ketiga Pancasila. Yang keempat, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan, bermakna di sila keempat Pancasila. Yang kelima, membagi tugas merawat hewan dengan adil, bermakna di sila kelima Pancasila.
Ayo anak-anak ibu, sebutkan penerapan sila-sila Pancasila yang dilakukan oleh anak-anak ibu di kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ibu akan menjelaskan kesimpulannya yang mana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Beberapa penerapan sila-sila Pancasila tersebut yaitu 1. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Baiklah anak-anak ibu, kita sudahi pembelajarannya untuk saat ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat anak-anak ibu.